Ini kan jalan Joroso. Joroso itu bagaimana kita mengeluarkan ini karena ini kan yang kita gagas sekarang medianya gambar drawing. Dan juga sampai jauh ini perjalanan karya drawing itu hanya berhenti menggunakan media kertas atau media kanvas. Makanya kita lepas meninggalkan dari media yang bukan biasa itu. Kita di sini membuat sesuatu yang bukan biasa gitu. Dan kedua yang ingin kita kedepankan, banyak inginnya banyak orang terlibat, entah itu mereka yang tidak bisa gambar, tapi ketika mereka terlibat akan menjadi sebuah kesatuan chemistry dulu. Rasa gugupe ono seneng-seneng atau ya intinya ini loh, gambar itu nggak ada salahnya gitu. Gambar itu nggak ada salah, bang, itu unek-unek kan. Lah seperti ini kegiatan teman-teman di antara ini ada suatu awal kok. Nanti kita tetap ada sesuatu gagasan yang jauh mungkin di sebuah mana, mungkin akan melukis buah-buah ataupun bunga, biar kita ada sesuatu di samping kita tetap berkarya, tetap rasa kebersamaan pasti hiburan ya yang kita ciptakan di situ. Tetap media yang kita ramah alam karena kita kan pecinta lingkungan. Kita gambar kena hujan ya udah rampung, nggak apa-apa gitu. Akhirnya kan kita punya metode lagi gitu. Nanti fotografinya, terus videonya itu kan bisa dibuat video art, fotografi art. Yang ini yang terjadi kan teknik art gitu loh. Misalnya bernugas rusak itu no problem, nggak ada masalah. Tapi kan di situ ada kan juga ada karya yang lain, video art, terus happening art, mungkin bisa fotografi ya gitu. Contoh bisa kita mendrawing di laut, mendrawing di langit bisa. Sebenarnya atau laser misalnya itu ya.
ya kan. Padahal drawing itu dari awal sampai sekarang dari pihak-pihak pengajaran institusi kecolongan kan digunakan tempat ya, pulpen, arang. Nanti kita mungkin mendrawing dengan media laser, tembak di atas yang besar, atau bisa bagaimana teman-teman itu harus orang-orang terlibat di situ. Jadi menjadi semacam komunal yang sangat besar dulu. Itu yang persiapan yang dipenuhi gitu ya. Nanti mungkin teman-teman ini bukan hanya dari sendiri bahwa cara drawing dipasang, itu kan sesuatu yang lumrah biasa, tapi kita drawing waktu pameran itu ada drawing yang sifatnya drawing kayak spot drawing. Jadi itu ada visual, nggak sekedar orang lain itu melihat oh karya drawing kayak ini, tapi ketika kita membiarkan mereka terlibat dan jadi sesuatu berbunyi kekuatan yang ditangkap oleh masyarakat juga, karena mereka pengen gitu lah. Jadi nggak ada jarak yang kita inginkan gitu. Harapannya ya kita masih terus dengan membuat terobosan yang baru gitu. Harapannya jelas gitu, karena kan kalau kita memikirkan sesuatu masih seperti kemarin, berarti kan nggak ada kemajuan ya, mungkin secara kreativitas, intelektual ataupun apa, makanya harus kita membuat itu ke depannya ya gitu. Nama saya Ranjat Jigo, saya dari kelompok Jaksana. Kali ini teman-teman Jaksana mengambil tema berusaha untuk memeriahkan Hari Gambar Nasional. Bebas untuk berkreasi di sini, untuk mengekspresikan tentang rasa kita yang selama ini telah hilang gitu. Rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan, dan rasa kesenian. Dari kelompok Jaksana ya, kita ikut buat situasi untuk acara tersebut. Karena media ini ramah lingkungan. Orang-orang dulu itu sebelum mengenal cat itu menggunakan, bisa bilang tadi, dengan pinang, dengan arang, dengan kapur gitu. Dan juga awet. Karena bukan satu yang apa, kalau cat minyak apa dari barat. Ini bisa hilang, nanti bisa diawankan juga.
Ya kan ini campuran sih, pakai kapur sama apa namanya nih, tampi. Bagaimana kita merespon media sih? Media itu kan bisa media apa saja, tidak yang seperti media-media kanvas, kertas, apa aja bisa untuk kita buat media. Untuk persoalan media sih seperti saya bilang tadi Mbak, enggak jadi masalah, media apa aja bisa, tergantung bagaimana perupahannya senimannya aja meresponnya. Kesan-kesannya ya seniman itu masih selalu berpihak kepada, setiap seniman itu harus berpihak kepada realitas sosialnya masing-masing. Misalnya saya yang basicnya seniman yang berasal dari, misalnya dari awalnya berasal dari jalanan, ya kita tak melihat orang-orang yang ada di jalan seperti apa, dan itu yang kita tuangkan lewat karya-karya kita, realisme sosialis gitu. Kalau saya kan bahwa setiap goresan itu tidak harus membentuk satu wujud atau apa, kadang kan hanya menikmati satu goresan di atas lantai dengan bebas untuk melepaskan semua ya. Dan di acara drawing ini kan saya melihatnya atau memakainya kan sebagai satu kesanaan ketika kita menggoreskan kapur di atas lantai dengan segala kebebasan tanpa harus mewujudkan satu bentuk, pada akhirnya semuanya akan hilang, tidak permanen, tidak seperti kita menggunakan media pen di atas kertas, tapi memang ini sifatnya panas. Kita mengambil tema Mito Rosso mengungkapkan lewat goresan itu dia semuanya akan hilang, macam-macam pilihannya. Saya pikir sangat bagus, sangat menarik ketika yang pertama adalah lokasi tempat mulai menepi, mungkin banyak komunitasnya tapi belum terkebut. Yang kedua, menarik sekali untuk kelompok-kelompok yang terlibat itu dengan jumlah yang banyak, dengan berbagai macam seniman yang ada, dengan berbagai pemaknaan tentang menggambar, media dan semuanya terjadi saling tukar menukar, saling berdiskusi, bukan untuk merumuskan tapi untuk saling mengetahui pengetahuan. Saya banjir tentang kehidupan selalu berputar itu penuh warna-warni, karena setiap hari kan kita selalu berubah-ubah tentang cerita ini. Kita bergerak seperti kita melewati hari-hari, karena kapur itu kan untuk lingkungan dia lebih ramah dengan lingkungan. Nah gitu, karena ini kan kapur kalau kena air juga sudah gampang untuk bersih gitu. Oke, sama dengan cat itu harus pakai sesuatu toner atau penghapus yang untuk harapan saya ya kedepannya menggambar nasional itu kan yang sangat besar ya, mungkin kedepannya bisa
berpindah-pindah, bukan cuma di Jogja saja, karena selama ini kan kita masih di lingkungan sekitar Jogja saja, event-event menggambar main gambar ini. Jadi bisa nanti keluar kota, mungkin Magelang atau ke Jakarta atau ke luar pulau juga bisa. Jadi ada lebih apresiasi dari teman-teman kita yang di pulau itu atau di luar daerah Jakarta. Semangat terus berkarya saja. Karena dengan berkarya kita seperti ini, kalau saya pribadi dengan rutinitas yang di rumah itu dengan menggambar seperti ini di luar itu akan refreshing gitulah, istilahnya refreshing gitu. Ini menggambar tumbuhan daun bunga tentang ekosistem hidup lingkungan itu, meliputi ada tumbuhan, hewan, dan salah satunya adalah kan mengambil objek tumbuhan. Catur ini lebih mudah pengaplikasiannya. Ya intinya ini lebih ramah lingkungan, kan tidak berbau dan tidak menghasilkan zat kimia, hanya lebih inspirasi.